Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Fuqar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadiran Allah bisa dipertemukan di sebuah majelis yang sangat mulia, majelis yang Allah sebut-sebut penghuninya, Allah sanjung-sanjung penghuninya di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Kita berharap kita bisa istiqamah menghadiri majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, supaya kita bisa meninggal dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terhatur dan tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Semoga kita semua termasuk di antara mereka. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ini sudah tanggal berapa Sya'ban ini? Ya, 4 atau 5 nih. Menawi bulan Hijriah menikah dihitungnya dari pada asar buatan pada maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti ingat ya, awal Ramadan. Nah, makanya buatan sidang isbat ini oke. Sebenarnya ininya habis maghrib. Jadi kita mendapati Ramadan itu amalan pertama yang kita lakukan bukan puasa, tetapi sholat tarawih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang maha luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala paham betul bahwa manusia, bahkan hamba-hambanya yang beriman ini lemah. Di antara lemahnya adalah lemah imannya. Di antara bentuk lemahnya adalah gampang naik turun. Pasti kita rasakan di bapak-bapak, ibu-ibu, kadang kita semangat berkali-kali lipat, sholatnya Masya Allah selalu di awal waktu, puasa sunnah tidak pernah ditinggal, tapi kadang-kadang kita juga turun. Maka di antara karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah menjadikan beberapa waktu yang istimewa yang bisa mendongkrak iman kita. Jadi di antara karunia Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa waktu istimewa, zaman-zaman yang penuh keberkahan,
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap hamba-hambanya bisa naik lagi imannya, yang lama di bawah bisa bangkit lagi, yang lama jauh dari Allah bisa balik lagi. Itu adalah di antara karunia Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan di antara waktu yang banyak keberkahan, banyak peluang mendapatkan pahala tersebut adalah yang sebentar lagi di hadapan kita semua, yaitu bulan Ramadan. Dan ini tidak usah dijelaskan, kita secara tidak langsung sudah merasakannya bertahun-tahun. Jadi saya ingat biasanya para ustaz, para kiai ini di akhir Ramadan wasiatnya apa bapak-bapak ibu-ibu? Jangan jadikan ini berakhir di bulan Ramadan gitu. Terus wasiatnya gitu ya, tetap baca Quran, tetap sholat tarawih, sholat malam, tetap puasa. Tapi gini, Allah sudah takdirkan nih, manusia ini kok gini terus nanti lama begitu ya. Secara apa? Secara manusiawi, secara tabiat. Dan itu wajar. Dan itu apa? Wajar. Oleh karena itu Nabi SAW setiap menjelang datang bulan Ramadan, beliau menyiapkannya dengan semangat. Beliau memberitakan ini sebagai kabar gembira bagi para sahabat beliau. Nabi SAW diceritakan bahwasanya setiap datang bulan Ramadan beliau berkhutbah, berceramah. Beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Sebentar lagi ada di hadapan kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa? Berkah itu sanes berkahnya. Berkah itu kebaikan, kebaikan yang terus bertambah, yang terus langgeng. Kenapa kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan? Karena itu tadi, itu adalah salah satu bentuk karunia dari Allah. Dan karunia yang bernilai pahala, bernilai tambahan keimanan, itu lebih kita syukuri daripada sekedar karunia berupa materi dunia. Materi dunia ya kita syukuri, alhamdulillah. Tapi sebenarnya materi dunia ini kok ujian. Harta kita bertambah, itu belum tentu Allah Ta'ala sayang sama kita. Itu baru ujian. Kalau bisa bersyukur, nah itu baru Allah sayang pada kita. Tapi kalau karunia tambahan keimanan, ini Masya Allah adalah karunia yang sebenar-benarnya. Maka Allah Ta'ala pernah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang beriman, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, atas karunia dan rahmat Allah maka bergembiralah. Para ulama ahli tafsir mengatakan karunia yang disebut di sini adalah agama Islam dan Al-Quran. Al-Quran itu Masya Allah karunia yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada penelitian tentang bahasa. Bahasa yang terkenal di dunia saat ini apa? Bahasa Inggris. Insya Allah sudah paham semuanya. Diajarkan di mana-mana.
Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, ngertos mboten? Bahasa Inggris 400 tahun yang lalu. Bahasa Inggris 400 tahun yang lalu itu tidak bisa dipahami oleh orang Inggris zaman sekarang. Sing asli Inggris mawon boten saged paham. Apalagi yang kita sing non Inggris. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun yang lalu? Nah, saat ini berapa hijriah ini? 1446. Nah, itu dihitungnya dari tahun hijriah. Kira-kira 14 abad yang lalu bahasa Arab yang di Al-Quran tetap lestari, tetap bisa dipahami oleh orang Arab, bahkan oleh orang non-Arab yang belajar bahasa Arab. Salah satu mukjizat Allah dalam menjaga keaslian Al-Quran bahwa diturunkan dengan bahasa Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Kita harus bergembira. Kemudian apa yang kita siapkan? Kira-kira apa sih persiapan kita menuju bulan Ramadan supaya bulan Ramadan tidak sekedar hadir dan pergi tanpa merubah apa-apa. Ini yang penting. Kenapa perlu persiapan? Yang pertama karena Nabi SAW mencontohkan untuk menyiapkan diri. Yang kedua, kalau tidak persiapan, maka nanti kita akan khawatir seperti yang disabdakan oleh Nabi. Celaka, celaka, celaka. Salah satunya apa? Orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni dosanya. Saking ruginya. Ramadan itu bulan yang Masya Allah luar biasa pahalanya, Masya Allah pintu-pintu ampunan banyak, tapi kok keluar dari bulan Ramadan tidak dapat apa-apa. Di sini saya ada 5 hal yang bisa kita siapkan untuk menyongsong bulan Ramadan. Yang pertama, bapak-bapak ibu sekalian, adalah senjata utama kita, yaitu berdoa. Bapak-bapak ibu-ibu, berdoa. Doa untuk apa? Yang paling penting adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kita kesempatan bertemu Ramadan. Karena kita semua tidak tahu beberapa hari ini apakah kita masih mendapatkan umur dari Allah maupun tidak. Betapa banyak desa ini yang muda saja banyak yang meninggal muda, apalagi yang tua. Yang tua malah Masya Allah sehat bugar. Nah inilah kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita. Maka di antara doa yang terkenal apa? Allahumma balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya, pertama sampai dulu. Nah, kemudian doa yang penting juga adalah kita memohon kepada Allah taufik, kemudahan, kekuatan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Soalnya apa? Karena kita ibadah nikah, kita bisa kuat niku
adalah karunia dari Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit, bapak-bapak ibu-ibu pernah mendengar perang parit, perang Khandaq zaman Nabi. Jadi Nabi dikepung oleh pasukan Quraisy, pasukan Ghatafan, pasukan kabilah-kabilah Arab. Kalau dihadapi secara hadap langsung kalah jumlah. Akhirnya ada satu sahabat bernama Salman, beliau dari daerah Persia, mengatakan, dulu kami kalau menghadapi musuh yang besar kami membuat parit. Maka para sahabat itu membuat parit yang mengelilingi kota Madinah. Maka ketika mereka menggali parit, mereka menyenandungkan syair supaya semangat. Di antara syairnya adalah, wallahi laula bika ma shallaina wa lahtadaina. Ya Allah, jika bukan karena pertolonganmu, kami tidak akan mendapatkan hidayah Islam, kami juga tidak akan bisa sholat. Semua ibadah ini adalah dari Allah Ta'ala. Ketika ada azan hayya 'ala sholat, ayo menuju sholat. Jawabannya apa bapak-bapak ibu-ibu? Nah ini dites ini. Nah, materi SD. Nah, kalau Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar. Pokoknya bacaan Anda, jawabannya bacaan Anda. Kecuali hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah. Jawabannya apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak bisa saya bergerak, tidak bisa saya mendapatkan kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali, yang pertama adalah doa. Dan doa ini tidak bisa kita remehkan. Kadang-kadang malah doa, saya juga biasa berdoa, saya biasa berdoa. Kadang-kadang doanya kita kurang khusyuk, kadang-kadang doanya kita kurang memelas, kadang-kadang dalam doa kita masih mengandalkan kemampuan diri kita. Jangan. Ketika doa kita betul-betul merasa lemah di hadapan Allah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, sehingga kita minta kekuatan dan bantuan dari Allah. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, persiapan yang kedua adalah membersihkan hati. Membersihkan hati itu boten sanes cuci hati, cuci hijau. Membersihkan jiwa kita. Nah, saat ini pertanyaan lagi biar tidak ngantuk. Kira-kira jiwa kita ini kotornya oleh apa bapak-bapak ibu-ibu? Jiwa kita ini bersih aslinya, tetapi kotornya oleh apa? Nah, oleh dosa. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza annaba 'abdun nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa itu ada dua macam. Yang pertama, meninggalkan yang wajib, sholat ditinggalkan, nah, pokoknya yang wajib-wajib ditinggalkan secara sengaja. Kemudian yang kedua adalah melanggar yang diharapkan oleh Allah, berbohong, ghibah. Ketika seorang berbuat dosa, maka di hatinya akan ada satu noda hitam. Fa in taba wastaghfara suqila qalbu. Jika dia bertaubat, beristighfar, maka
Nah, dulu Ustaz saya sering menggampangkan, sukila itu digosok lagi, dibersihkan kembali hatinya. Nah, Ustaz saya dulu sering bercanda, sukila ini maknanya disoplit. Soplit apa saya? Soplit deterjen ya. Biar gampang ingat ya. Sukila itu soplit, digosok jadi putih lagi. Tetapi kalau dia berbuat dosa, letobat, keri, lama-lama titik hitam itu buahnya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti panci yang terbalik. Nah, panci zaman dulu nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, ngangge ruang, nah, pakai kayu bakar, gimana gosongnya nih kok? Cari yang masih mulus, ya nggak bisa, karena sudah hitam semua. Kalau sudah hitam ini kasihan. Kalau masih sadar, dia akan merasakan lemes ketika mau ibadah. Tapi itu masih penting. Yang lebih parah lagi kalau hatinya sudah mati. Kalau mati, kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Yang baik-baik dia nggak kenal, yang mungkar-mungkar dia nggak ingkari. Kalau masih sehat itu kadang-kadang yang mungkar masih kok koyongnya sih. Tetapi kalau sudah kebalik, yang baik dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf ya. Nah, ini bahaya. Nah, membersihkan hati ini yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cek kembali bagaimana kewajiban-kewajiban kita, sholat kita, kemudian apa ya banyak hal, semuanya. Kemudian anggota badan kita, pendengaran kita, suka dengerin apa ini, gosip, nopo-nopo. Lisan kita masih suka ghibah, nopo suka marah-marah, nopo suka berkata yang tidak baik. Mata kita, pandangan kita, ini semua harus kita introspeksi. Jika sudah terkumpul, mari kita bertaubat. Bertaubat itu apa? Ya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Jika betul-betul di dalam hatinya ada tekad itu, insya Allah Allah akan hapuskan. Insya Allah Allah akan bersihkan kembali. Tapi syaratnya apa? Jujur. Taubatnya tidak boleh taubat sambel. Misalnya masih judi online. Nah, judi dilarang dalam agama Islam. Ini Ramadan aku orang judi, tapi setelah Ramadan saya balik lagi. Nah, itu belum bertaubat. Itu belum bertaubat. Kemudian membersihkan jiwa yang nomor 2, selain antara dirinya dengan Allah, adalah dia membersihkan jiwanya dari rasa dengki, rasa dendam. Dengki itu iri. Iri itu apa? Meri, tidak suka saudaranya mendapatkan kenikmatan. Misalnya tetangganya dapat hadiah motor, padahal dia ya tidak rugi. Orang yang iri itu nggak rugi, kan tetangganya dapat hadiah motor, dia kan nggak rugi, motornya nggak kebakaran, motornya nggak tabrakan, tetapi dia merasa sakit hati. Wah, kayak kok itu motor aku kok orang. Nah, ini namanya apa? Iri. Nah, lebih parah lagi jika dia mengharapkan motornya lenyap hilang, mukul-mukul tabrakan. Astagfirullah. Nah, ini kadang-kadang penyakit seperti ini ada di dalam hati. Begitu juga dendam, ya, dendam, ya, rasa marah yang disimpan. Nanti kalau ada kesempatan saya akan balas.
Ini semua mari kita luruhkan, mari kita tepikan, supaya apa? Kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan tenang. Antara kita dengan Allah baik, antara kita dengan sesama manusia juga baik. Oke, ini adalah nomor 2. Nomor 1 tadi apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, doa. Yang kedua, membersihkan hati dengan bertaubat dan membersihkan hati kita dari rasa-rasa hasad, dengki, amarah yang sesama anak cucu ada. Kemudian persiapan yang ketiga adalah berilmu, ngaji tentang apa? Terlebih lagi tentang fikih Ramadan. Kenapa ilmu penting? Supaya kita bisa betul-betul beribadah kepada Allah di atas jalan yang benar, tidak asal-asalan. Ada sebuah cerita, kisah nyata di zaman sahabat. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Kemudian ada seorang sibah-sibah yang sholat di samping. Kemudian sibah-sibah itu sholatnya cepat, tidak ada tumanina, tidak tenang. Jadi rukuk gak lama langsung bangkit lagi, sujud gak lama langsung duduk di antara dua sujud. Maka ketika selesai ditanya oleh sahabat tadi, sibah atau enggak bilang sibah, Anda ya, mungkin karena sama-sama sibah ya. Anda ini sholat seperti ini sudah berapa tahun? Maka beliau mengatakan, ya saya sudah bertahun-tahun. Maka sahabat tadi mengatakan, kalau sholatmu seperti ini Allah tidak akan terima. Gimana itu? Sudah ibadah bertahun-tahun tetapi Allah tidak diterima. Kasihan sekali ketika miskin ilmu, ketika tidak mau belajar. Padahal sekarang zamannya sudah modern, misalnya pengen belajar tentang pembatal puasa, tinggal cari di YouTube, pilih ustaz siapa, terserah, insya Allah sama ajarannya. Sehingga kita bisa tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak, mana yang kita harus hati-hati supaya mungkin puasanya sah tetapi pahalanya hangus. Di antaranya adalah sabda Nabi, barang siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh lapar dan dahaganya. Nah ini penting. Selain tentang fikih puasa, juga tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Supaya apa? Semangat. Maka di antara ciri khas para ulama kita nih, ketika membahas bab puasa, di awalnya mesti tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa begini, pahala sabar tidak terhitung, kemudian puasa itu Allah sendiri yang membalasnya dan yang lainnya. Keutamaan sholat malam, bahas tentang wudhu, keutamaan wudhu dulu. Supaya apa? Supaya yang baca kitabnya semangat untuk melakukan ibadah. Nah, karena kita ini memang makhluk yang suka untuk dimotivasi.
Benar, ya, manusia itu makhluk yang suka diiming-imingi. Kalau tidak ada iming-imingnya biasanya males-malesan. Ya, jadi yang ketiga ini adalah berilmu tentang apa-apa yang akan kita hadapi di bulan Ramadan. Ini ada satu pertanyaan Bapak-bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau sahur, ya. Allah takdirkan bangunnya agak telat, kemudian sudah ada simbol imsak. Misalnya setelah imsak bapak-bapak ibu-ibu minum, batal nggak puasanya? Batal betul? Batal? Atau perbedaan pendapat? Tidak. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi imsak itu sebenarnya himbauan atau persiapan supaya bentar lagi akan masuk ada subuh. Alhamdulillah. Ya, karena dulu kalau zaman saya kecil lagi makan gitu tiba-tiba imsak, wah gelap-gelap, wes imsak mau ngombe meneh, padahal sudah mau minum. Alhamdulillah. Baik, jadi itu salah satu gambarannya. Nah, tes lagi nomor. Menelan ludah membatalkan puasa betul? Tidak. Dan membatalkan apa ya? Tapi kalau misalnya tadi habis makan sahur lupa gosok gigi, nah, akhirnya sini ono daging, selip-selipan daging ya. Kira-kira pas kita gini-gini boleh ditelan betul? Nah ya. Atau satu upo ya, satu nasi. Wah ini ono sego ini. Sampun lebet waktu subuh. Boleh ditelan betul? Tidak. Tidak boleh ya, dilepeh ya, udah dikeluarkan saja. Kalau enggak kumur-kumur. Kenapa? Karena ya itu adalah makanan ya. Walaupun cuma aduh, tidak ada apa-apanya, malah rugi deh ditelan ya. Cuma makan segitu tetapi batal. Jadi salah satu gambaran betapa pentingnya bikin puasa. Apalagi nanti pembatal kontemporer ya. Misalnya saya donor darah, saya dapat suntikan ini, suntikan itu, bagaimana? Tetapi insya Allah sekarang ilmu sudah tersebar ya. Tinggal di YouTube insya Allah banyak sekali para ustadz atau kiai yang menjelaskan hal tersebut. Tapi penting untuk berilmu. Yang penting juga semangat untuk berilmu. Kemudian persiapan yang keempat, ini saya sebut saja, adalah melatih diri kita dengan ibadah-ibadah. Melatih diri kita dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Beliau disebut oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah saya lihat puasa yang lebih sering dibandingkan puasa di bulan Sya'ban. Kecuali Ramadan, ya Ramadan itu sudah wajib full. Tetapi di bulan Sya'ban beliau tidak hanya puasa Senin Kamis nomor 3 hari supaya tidak serupa dengan bulan Ramadan. Ketika ditanya kenapa engkau banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban, jawaban Nabi istimewa. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara bulan Rajab. Rajab itu termasuk bulan haram.
bulan yang mulia. Kalau zaman dulu Nabi dan para sahabatnya sudah otomatis bulan Rajab itu pasti banyak ibadahnya. Nah, Sya'ban ini nggak ada. Dan akhirnya Nabi SAW banyak-banyak puasa di situ. Salah satu hikmahnya juga disebutkan oleh para ulama untuk melatih diri supaya makin menawi sampun lebar Ramadan boten kaget, tidak kaget, tidak gelagapan. Ini kalau sibah-sibah insya Allah sudah biasa. Nah, ini biasanya yang gelagapan itu anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak muda tahu poso, kemudian datang Ramadan, gimana? Ramadannya adalah kesempatan untuk tidur. Dalilnya adalah naumus shaimi ibadah. Puasa, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ya memang nolong daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, ya mending tidur, tetapi rugi. Rugi kalau cuma tidak tidur nunggu buka. Kenapa rugi? Waktunya itu Masya Allah kalau dimanfaatkan bisa baca Quran, bisa sholat, bisa menyiapkan untuk bersedekah. Banyak hal yang lebih utama hanya dari sekedar tiduran. Kenapa? Karena belum terbiasa. Begitu juga dengan baca Quran. Bulan Sya'ban, ada dulu para ulama kalau masuk bulan Sya'ban tutup warung, tutup toko. Yang terdengar dari dalam tokonya adalah bacaan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita belum sampai level itu, tapi minimalnya sudah mulai latihan. Nanti kalau Ramadan targetnya 1 hari 1 juz, berarti sekarang latihannya ya mungkin seperempat juz atau setengah juz, atau 1 halaman dulu. Setiap selesai sholat 1 halaman. Nah itu biar bisa istilahnya terbiasa, kemudian nanti di bulan Ramadan sudah bisa tancap gas. Baik, jadi itu yang keempat adalah melatih diri dengan ibadah. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya teknis ya. Yang terakhir, yang kelima adalah menetapkan target. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang susah untuk istiqomah. Kalau zaman dulu para nabi, para sahabat itu tidak begitu tersibukkan dengan kehidupan. Masya Allah. Ya, mereka itu sekedar bisa makan, minum, sekalian ibadah bisa. Bahkan ulama-ulama itu kadang di bulan Ramadan majelis taklim ditutup, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya fokus ibadah. Bahkan ada yang nyimpan tabungan supaya di bulan Ramadan bisa nggak kerja, supaya fokus ibadah. Nah, kita sekarang di zaman yang Masya Allah luar biasa, banyak tuntutannya dan yang lainnya. Kalau tidak menetapkan target yang terperinci, kita akan tergerus dengan kesibukan-kesibukan. Maka di antara hal yang bisa menolong kita, membantu kita untuk istiqomah, itu memasang target. Contoh, saya mau khatam Al-Quran 1 kali, maka setiap hari kira-kira harus baca 1 juz. Saya mau sedekah di bulan Ramadan, ya, namunnya dari sekarang tidak apa-apa. Saya mau 1 hari sedekah 10.000, berarti siapkan uang 300.000. Saya mau apa boleh? Ya, dicatat nih, tidak apa-apa. Ya.
Ini biasanya anak muda menawi boten dicatat tuh hilang nanti. Gayanya, wah saya mau gini, sudah dicatat saja kadang hilang di tengah jalan gitu. Nah ini supaya bisa istiqomah itu target itu dicatat. Karena ini penelitian ya. Penelitian misalnya saya mau olahraga. Kalau kayak gitu biasanya orang akan awal-awal olahraga apa ya, senam, apa lari atau sepeda. Tetapi kalau misalnya orang lebih rinci, saya mau lari setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7 di lapangan, muter lapangan 5 kali. Nah, misalnya seperti itu, maka kemungkinan besar untuk dilaksanakan itu lebih tinggi daripada sekedar ngawang-ngawang. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ringkas lagi. Jadi bulan Ramadan alhamdulillah sudah ada di hadapan kita semua. Mari kita berdoa. Ini penting sekali supaya kita bisa diberi umur sampai mendapati bulan Ramadan dan kita bisa istiqomah, kita bisa diberi kekuatan untuk meraup ibadah dan keberkahan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, membersihkan hati. Ketiga, berilmu. Keempat, melatih diri dengan ibadah. Nah ini mari kita semarakkan bulan Sya'ban ini. Kalau perlu Pak Takmir bikin program khusus menyongsong bulan Ramadan, startnya bukan 1 Ramadan ya, tapi startnya dari bulan Sya'ban. Bahkan dulu terkenal Sya'ban itu adalah Syahrul Qur'an. Syahrul Qur'an itu artinya pun bulannya para pembaca Al-Quran zaman dulu. Dan itu masih lestari di negara-negara Islam yang kuat keislamannya. Di Mesir, di Saudi, masuk Sya'ban itu sudah mulai wah luar biasa bacaan-bacaan Quran. Kemudian yang kelima, ini teknis, adalah menetapkan target. Ya, target yang kita tulis, target yang terperinci tentang apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mendapatkan keberkahan dan kesuksesan dunia akhirat yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.